Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada kesempatan ini. Siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita arahkan kepada Tuhan. Karena kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan di kesempatan yang indah ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu untuk memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh mengerti setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku bagimu, jiwaku milikmu, ku serahkan seutuhnya Tuhan. Tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu. Ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan-Mu. Hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu, jiwaku milik-Mu, ku serahkan seutuhnya Tuhan. Tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu. Seperti-Mu, hidup taat
taat kepada Bapa sempurna dalam kehendaknya sampai bertemu muka denganmu, sampai bertemu muka denganmu, sampai bertemu muka denganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami masih boleh ada Bapa di dalam setiap proses kami berjuang untuk boleh memenuhi setiap rancangan-Mu. Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan, diubahkan, dan kami terus Tuhan diperbarui untuk boleh semakin menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita tahu bahwa dunia yang kita tinggali hari-hari ini, dunia yang berada di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, di mana kita tahu bahwa perang yang terjadi masih tetap berlangsung. Kita juga dengar kemarin-kemarin adanya sakit penyakit yang silih berganti, anak-anak yang terkena penyakit ginjal akut, lalu kemudian kita dengar kembali COVID dengan varian barunya muncul kembali sehingga harus diberlakukan kembali PPKM level 1. Dan kita juga tahu bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah, kejadian-kejadian banjir. Banyak hal yang kita lihat bahwa dunia yang kita tinggali memang semakin hari semakin tidak menyenangkan. Dunia yang semakin tidak aman tentunya. Dunia yang semakin tidak menjanjikan. Tentu di satu sisi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya akan janji Tuhan, kondisi-kondisi seperti ini bisa Tuhan gunakan untuk membuat kita mengingat akan rumah kita yang akan datang.
mengingat akan langit baru dan bumi yang baru. Tentu situasi ini pun bisa Tuhan gunakan untuk menjadi sebuah alarm buat kita, untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahwa memang dunia ini bukan rumah kita. Bahwa memang ada yang harus kita nantikan, yaitu dunia yang akan datang, langit baru dan bumi yang baru. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita tahu bahwa untuk kita bisa memasuki dunia yang akan datang, kita harus mempersiapkan banyak hal. Sama seperti seseorang, misalnya seorang anak yang baru mau masuk sekolah. Tentu persiapannya banyak sebelum dia masuk ke sekolah ya. Biasanya kalau misalnya anak-anak nih mau masuk sekolah ajaran baru, mereka selalu semangat menyambut ajaran baru. Nah, untuk menyambut ajaran baru itu mereka tentu memiliki persiapan-persiapan. Biasanya sih kalau pengalaman yang sudah pernah saya alami, biasa kita selalu minta kepada orang tua, "Ma, bajunya belum siap, baju seragamnya belum siap, lalu apalagi tasnya belum siap. Kalau bisa semuanya baru." Ya, ini memang masih di ranah anak-anak ya, yang menginginkan sesuatu yang baru untuk menyambut kedatangan atau untuk menyambut mulainya tahun ajaran yang baru. Dari sisi yang sederhana saja kita bisa lihat bahwa untuk masuk ke ajaran yang baru saja, seorang anak sekolah ingin sekali mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sampai mungkin orang tuanya harus diingatkan terus, apalagi sudah menjelang hari H. Malamnya pasti disiapkan semua bukunya, tasnya, bajunya, semuanya disiapkan untuk bisa masuk ke dalam sekolah ajaran baru. Begitu juga dengan kita. Seharusnya kita yang tahu bahwa yang kita akan masuki bersifat kekal. Sesuatu yang akan kita masuki ini adalah kekekalan. Bukan sekedar seperti cerita tadi bahwa seorang anak yang mau masuk ke ajaran baru gitu ya dengan segala semangatnya. Seharusnya kita memiliki spirit yang sama bahwa kita juga semangat untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Semangat itu harusnya kita miliki. Tetapi jangan lupa, di balik semangat yang kita miliki, kalau kita tahu bahwa nantinya di langit baru dan bumi yang baru, kita akan bertemu dengan Tuhan kita yang mulia, yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Bapa di surga. Tentunya kita akan mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa. Kerinduan yang sudah kita pendam selama kita hidup di bumi, itu bisa tertuangkan ketika kita nanti berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada hal yang harus kita persiapkan. Selain kita memiliki kerinduan dan semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan yang selama ini kita jumpai dalam doa. Berjumpa dengan Tuhan yang selama ini mungkin hanya kita bayangkan saja di dalam fantasi kita. Tetapi kita rindu ketika kita nanti berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Kita benar-benar berjumpa secara real. Dan tentu harus ada yang kita persiapkan. Kita harus siap sedia menyambut kedatangan Dia yang tidak tahu kapan datangnya. Bapak Ibu, mari kita lihat ke dalam Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ayat ini memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa kita harus siap sedia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita pribadi dengan lepas pribadi. Apakah Tuhan akan menjemput kita lewat kematian kita, pribadi lewat pribadi bisa, tetapi apakah lewat akhir zaman yang sudah banyak hamba-hamba Tuhan bilang bahwa sekarang adalah akhir zaman dari akhir zaman gitu ya. Kalau zamannya perjanjian baru, mungkin ini pun dinyatakan bahwa situasi itu adalah situasi akhir zaman, sehingga disampaikan bahwa yuk siap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi faktanya kita pun masih hidup hingga saat ini. Dan ada juga yang bilang bahwa ya tiap zaman pasti ada akhir zaman, betul. Tetapi saya pikir kita tidak perlu terlena dengan kapan sih sebenarnya akhir zaman itu tiba.
Yang pasti yang harus kita persiapkan adalah apakah ketika masa akhir itu datang, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini lebih penting daripada kita memperdebatkan kapan waktunya Tuhan datang. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak disangka. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu? Kata Petrus, atau juga semua orang. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan menanyakan siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana dan seterusnya. Tuhan Yesus juga mengatakan seperti ini, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, statement Tuhan Yesus di sini ingin mengingatkan kita. Kita mungkin sebagai orang Kristen adalah orang Kristen yang setia. Kita orang Kristen yang taat beribadah, taat memberikan persembahan, taat berpuasa, taat berdoa. Tetapi di sini dikatakan, apakah di balik semua kegiatan itu kita benar-benar sudah mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, kamu tahu akan kehendak tuannya. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Terkadang sebagai orang Kristen kita ikut doa, ikut puasa, ikut berbagai liturgi, berbagai seremoni. Ya, bukan menuduh ya, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang semua dilakukan hanya sekedar legalitas ataupun sekedar kegiatan peribadahan saja tanpa memaknai makna dari acara tersebut. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena tidak sedikit Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka yang rajin berdoa, mereka yang rajin berpuasa, tetapi masih saja melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Tetapi masih saja melakukan apa yang diinginkan dirinya dibandingkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi masih saja berseteru dengan sesamanya, padahal Tuhan sudah bilang, kasihilah musuhmu. Masih saja memiliki ego-ego yang tersembunyi, masih saja memiliki motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang bahkan mungkin dibungkus oleh kegiatan rohani. Bukankah ini berarti mereka yang dikatakan aktif dalam setiap kegiatan keberagamaan sebenarnya sedang tidak melakukan persiapan? Lukas 12 ayat 47 mengatakan, hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Anggaplah kita yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pada faktanya kita tidak mengadakan persiapan. Secara kasat mata, secara terlihat mungkin orang melihat kita melakukan persiapan dengan mengikuti liturgi-liturgi. Tetapi apakah esensi dari liturgi, esensi dari doa, esensi dari puasa, esensi dari mendengarkan firman itu benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman? Apakah kita benar-benar setiap hari memeriksa diri kita? Adakah dosa-dosa tersembunyi di dalam diriku, Tuhan? Bukankah ketika kita memeriksa itu merupakan sebuah persiapan kita di hadapan Tuhan? Kita tahu, yes, kita tahu kehendak Tuhan. Tetapi terkadang kita miss dari persiapan-persiapan itu. Terkadang kita luput dari bagaimana setiap hari keberadaan kita bukan hanya sekedar fisik, tetapi jiwa, isi hati kita, motivasi kita terkadang luput dari persiapan. Kita seringkali masih terlalu ego dengan apa yang kita inginkan. Kita seringkali masih memiliki berbagai kesenangan-kesenangan dunia yang akhirnya menyita perhatian kita kepada Tuhan. Kita kerap kali lebih senang berselancar di media sosial dibandingkan berselancar dengan Alkitab. Kita lebih senang menghabiskan waktu dengan bergosip, dengan membahas si A, si B, fenomena A, fenomena B,
artis-artis yang lagi viral, apalagi. Tapi kita lupa mempercakapkan tentang Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa rajin sih. Tapi hanya di waktu itu saja, tapi dalam perilaku sehari-harinya tidak terlihat hasil dari doa tersebut. Bukan berarti saya bilang jangan doa Bapak Ibu. Oh, justru yang berdoa saja masih luput seperti itu. Apalagi yang tidak pernah berdoa. Tapi saya mau katakan bahwa Lukas 12 ayat 47 merupakan sebuah cambukan sebenarnya bagi kita yang menganggap diri kita ini siap. Tapi ternyata kita belum siap. Dikatakan hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi tidak mengadakan persiapan. Bahkan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Maka ia akan menerima banyak pukulan. Jadi di Lukas 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Fair ya Bapak Ibu ya, tidak banyak tahu ya, Tuhan juga tidak tuntut terlalu banyak dari mereka. Tapi juga dapat pukulan kalau memang tidak taat. Tetapi kalau kita yang banyak tahu tentang Tuhan, tapi justru tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita lebih banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jangan bilang begini Bapak Ibu ya, kalau begitu saya nggak mau belajar lah tentang Tuhan, nanti saya banyak dituntut. Nah ini pemikiran yang sangat kerdil. Tentunya kita tidak mau berpikir seperti itu. Karena Tuhan ingin kita lebih mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi. Resikonya tentu ada. Tetapi kalau kita melakukan, tentu upah yang diberikan kepada kita pun lebih daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana kita mengenal Tuhan. Selalu ada tanggung jawab di balik anugerah yang Tuhan berikan. Dan disitulah Tuhan menuntut kesiapan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sama dengan perumpamaan ketika dikatakan seperti ini. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada yang saya tahu sampai saat ini, tidak ada pencuri yang kasih tahu tuan rumah. Besok saya mau datang ya mencuri rumah kamu. Pasti nggak ada, ini pencuri yang konyol yang siap sedia untuk ditangkap. Tetapi ini digunakan oleh Tuhan sebagai sebuah ilustrasi. Bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang tidak kasih tahu kepada kita kapan Tuhan akan datang. Tentu dengan adanya kondisi seperti ini kita harus siap siaga. Sama kalau kita punya rumah Bapak Ibu, tentu kita harus siap siaga. Walaupun kita tahu misalnya komplek rumah kita ini aman, tetapi bisa saja kan ada kemungkinan kan kalau suatu saat akan ada pencuri. Maka kita pakai kunci gitu ya untuk mengunci rumah kita. Bapak Ibu kalau misalnya tahu lingkungannya aman, apakah Bapak Ibu tetap membuka pintu itu ketika tidur? Kan tentu tidak. Tentu saja Bapak Ibu tetap memberikan sebuah kewaspadaan. Jangan-jangan nanti bisa ada pencuri masuk, jangan-jangan bisa ada apa. Ya kalau tinggal di daerah-daerah yang misalnya daerah yang ada hutannya atau segala macam, kita jaga dari apa? Dari hewan-hewan gitu ya. Biar nggak masuk, kita tutup pintunya. Tentu ada yang namanya penjagaan agar kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sini Tuhan mau katakan bahwa siap sedialah. Di dalam dunia kita tahu apa yang baik untuk menjaga apa yang berharga bagi kita tidak diambil oleh orang lain. Kita tahu kalau Bapak Ibu gini, Bapak Ibu kalau misalnya punya hal-hal yang berharga ya, punya barang berharga, pasti Bapak Ibu jaga dengan baik. Saya pikir kalau misalnya kita punya handphone ya, yang handphone yang nilainya misalnya puluhan juta, saya pikir tentu tidak sembarangan ditaruh. Pasti kita jaga. Kalau bisa mungkin dicek terus gitu ya, misalnya ada pekerjaan, ya zaman sekarang ya handphone tuh selalu bareng kita sih ya, gitu. Nggak usah yang mahal gitu ya, nggak perlu jutaan, puluhan juta rupiah. Mungkin harga 1 juta 2 juta, tetapi itu berharga, pasti Bapak Ibu jaga agar tidak hilang.
agar tidak diambil orang. Ini kita bicara tentang kekekalan, bicara tentang jiwa kita yang lebih berharga dibandingkan barang-barang fana yang bisa hilang dan bisa rusak. Masakan kita tidak mau menjaganya dengan sedemikian rupa? Jangan sampai jiwa kita ini harganya lebih murah dibandingkan barang-barang yang kita miliki. Sayang kalau kita berpikir seperti itu. Tapi faktanya banyak orang yang bertindak seperti itu. Banyak orang yang lebih mementingkan hartanya dibandingkan jiwanya dan kekekalan yang akan dihadapinya. Mereka lebih mengutamakan menjaga reputasi, menjaga harta, menjaga kedudukan, menjaga apa lagi? Menjaga hal-hal yang dianggap berharga dibandingkan mereka mencari Tuhan dan kehendaknya. Ini hal yang ironi Bapak Ibu. Banyak orang lebih mementingkan hal-hal yang di sekitarnya yang bersifat fana dibandingkan jiwanya yang sebenarnya memiliki unsur kekekalan. Banyak orang yang lebih mementingkan bagaimana mempertahankan reputasinya daripada mereka mencari kebenaran. Sehingga akhirnya mereka mempertahankan reputasinya dengan berbohong, sikut sana sini, bahkan mungkin menyakiti orang lain. Di mana unsur menjaga jiwa dengan kebenaran? Bukankah itu berarti dia lebih menyayangkan hartanya daripada reputasinya, daripada jiwanya sendiri? Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang bisa dikatakan siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Mereka hanya siap sedia berjaga-jaga agar harta, reputasi, kepentingannya itu tidak hilang. Tapi mereka lupa bahwa jiwa mereka itu lebih penting. Jiwa kita ini lebih penting Bapak Ibu dibandingkan apapun yang kita miliki. Mobil bisa hilang. Kalau ada banjir, hanyut, udah hilang. Iya kalau bisa ganti lagi, kalau enggak juga ya nggak apa-apa kan harusnya. Tapi kalau jiwa kita sekali hilang, masuk ke dalam api kekal neraka, siapa yang mau ganti? Nggak ada yang bisa ganti. Pemahaman ini harus melekat di dalam pikiran kita. Bahwa kesiapan kita, pemahaman, pengetahuan kita akan Tuhan, itu harus diiringi dengan persiapan kita, mempersiapkan jiwa kita, diri kita untuk memasuki dunia yang akan datang. Persiapan itu tentunya tidak sederhana, tidak hanya sekedar kita datang ke gereja beribadah, mengikuti segala macam kegiatan gerejawi. Tetapi persiapan itu tentunya harus berasal dari dalam diri kita. Siap sedia selalu berbicara tentang kesiapan kita di berbagai aspek. Kesiapan kita bagaimana kita benar-benar memberikan diri kita untuk digarap oleh Tuhan. Kita harus bersedia untuk dihancurkan oleh Tuhan. Kalau itu menyelamatkan karakter kita. Kita harus bersedia untuk diremukkan oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa. Kalau itu menyelamatkan karakter kita. Itu pun merupakan persiapan kita. Itu pun merupakan sebuah persiapan bahwa kita mau digarap oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 36, ayat 35 dulu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita tetap menyala. Jangan redup Bapak Ibu, Saudara sekalian. Semangat kita menyembah Tuhan tidak boleh redup. Semangat kita mencari Tuhan tidak boleh redup. Kita harus terus berada di dalam sebuah situasi di mana kita terus menyala-nyala untuk mencari kehendak Dia. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Bapak dan Ibu, di sini dikatakan bahwa berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Berbahagialah kita semua ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita berjaga-jaga. Lukas 12 ayat 38 mengatakan, apabila ia datang pada tengah malam ini Bapak Ibu, tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian maksudnya berlaku berjaga-jaga, maka berbahagialah mereka. Tengah malam ini biasanya identik dengan orang-orang yang sedang istirahat Bapak Ibu. Pada umumnya kita beristirahat tengah malam, betul ya. Dini hari kita juga masih dalam kondisi beristirahat. Menariknya, Lukas 12 ayat 38 menuliskan bahwa apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Tidak dikatakan pada siang hari. Jadi kalau misalnya nih, tuannya datang pada tengah malam, tuannya berharap agar para hamba-hamba itu benar-benar masih berjaga-jaga. Walaupun ngantuk, walaupun lelah, walaupun fisiknya capek, lelah, sudah seharian bekerja. Biasa orang kalau tengah malam itu ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ngantuk, terus apalagi pengen bawaan itu pengen tidur gitu ya. Karena memang jam normalnya manusia kan tidurnya malam hari. Dini hari itu masih tidur gitu ya. Atau memulai sebuah kegiatan, persiapan-persiapan. Menarik ketika hal ini diutarakan. Kenapa? Hal ini menggambarkan Bapak Ibu, kita ini sebagai orang Kristen bisa saja ada di fase capek. Kita ini capek terkadang. Kita ini lelah gitu ya. Bahkan terkadang mungkin kita mau bilang, Tuhan udah ya. Gitu. Mungkin kita mau bilang begitu. Kayaknya pencobaannya kok ujiannya ini kok nggak selesai-selesai ya. Mungkin kita ada saja mungkin yang berbicara seperti itu sama Tuhan. Di tengah berbagai masalah yang silih berganti tapi kok nggak selesai-selesai. Mungkin ini bisa digambarkan sebagai kondisi tengah malam, kondisi yang kita memang seharusnya rileks gitu, seharusnya yang orang biasanya tidak berjaga-jaga ya. Tetapi di sini Tuhan mau bilang, yuk berjaga-jaga yuk. Walaupun kondisi kita lelah, walaupun kita capek, ngantuk gitu ya. Doa pagi kita ngantuk-ngantuk gitu ya. Biasanya bangun jam 7, harus bangun jam 5, ya jangan jam 5 lah ya, jam 5 mulai ya. Itu telat masuknya doa pagi ya. Jadi misalnya jam 4:30 kita harus bangun, persiapkan diri untuk doa. Kita ngantuk, kita capek. Tapi Tuhan berharap agar kita tetap berjaga-jaga. Yuk tetap siap, tetap sedia. Di tengah keletihan kita, di tengah kejenuhan kita, di tengah capeknya batin ini terkadang menghadapi situasi yang menekan kita. Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga. Tuhan mau kita tetap setia, tetap membakar semangat kita untuk mencari Dia. Fisik memang tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Semakin tua memang fisik akan semakin lemah. Tetapi semangat seharusnya tidak bisa dibatasi oleh fisik. Ya walaupun memang mungkin tidak seperti ketika kita masih muda, semangat itu tetap ada ya. Tetapi mungkin fisiknya tidak secekatan waktu kita masih muda. Tetapi ini harusnya tidak menghalangi kita untuk tetap berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan adalah mereka yang harusnya memiliki sikap yang berjaga-jaga. Ketika seorang tuan, Bapak Ibu misalnya punya hamba, punya asisten rumah tangga misalnya di rumah. Lalu Bapak Ibu datang dari sebuah pesta. Dan Bapak Ibu ketika mau masuk ke rumah, pasti berharap dibukakan pintu oleh asisten rumah tangga. Dan tentunya harapan Bapak Ibu pasti normalnya adalah seperti ini kan. Mendapati rumah itu bersih, rumah itu rapi, tertata. Karena sudah ada asisten rumah tangga yang mengerjakannya. Sudah ada mereka yang mengerjakannya untuk kita. Mereka yang menyambut kita dengan kondisi rumah dalam kondisi rapi, tertata, bersih. Ini bisa diibaratkan ketika Tuhan datang menjemput kita, Tuhan juga mau kita dalam kondisi itu Bapak Ibu.
Tuhan mau kita dalam kondisi rapi, tertata, jiwa kita ini benar-benar tertata di hadapan Tuhan. Bukan jiwa yang sembrono, jiwa yang tidak karuan, jiwa yang tidak memperlihatkan bahwa kita ini siap menyambut kedatangan Dia. Tuhan tidak mau mendapati ruang hati kita ini ruang hati yang kotor, ruang hati yang sembraut, yang akhirnya Tuhan tidak betah tinggal di dalamnya. Tuhan mau kita memiliki jiwa ruang hati yang tertata, akhirnya Tuhan nyaman bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan menjemput, tentu kita siap di tengah apapun yang menjadi kondisi kita. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang siap sedia. Hari ini kita belajar bagaimana walaupun kita banyak tahu, walaupun kita tahu kehendak Tuhan, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan menyiapkan seluruh aspek hidup kita, maka bisa dikatakan kita tidak siap sedia di hadapan Tuhan. Tuhan mau ingatkan kita, ayo, selelah apapun kita, secapek apapun kita, dalam pengiringan kita, ketika kita diproses oleh Tuhan, Tuhan mau kita tetap menyala-nyala semangat kita mencari Tuhan. Tuhan mau kita tetap siap sedia, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita siap sedia, berjaga-jaga, dan kita tidak lengah. Jangan mencintai dunia, karena itu akan merusak persiapanmu di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, dan kita sama-sama terus berada di dalam proses penyempurnaan, dan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita siap sedia di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami agar kami siap sedia. Dalam perjalanan ini kami menantikan kedatangan-Mu, dan kami boleh berbahagia karena Tuhan mendapati kami berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.